Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan amanat dari Paduka yang mulia Saibatin Penyakan dalam beliau Dr. Andes Edwarsah Pernong SH, Sultan Skala Berat yang dipertuan ke-23. Sebelum saya menyampaikan kepada anak bapak, saya ingin kepastian waktu karena sebelumnya sudah ada komitmen tentang waktu yang mendesak daripada yang dia DPD dan ini akan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan. Salah satu nikmat pada hari ini adalah nikmat silaturahmi dan nikmat kedatangan sosok daripada pejabat tinggi negara yang bukan hanya dalam memberikan kunjungan saja, dalam rangka kunjungan saja, tapi juga memberikan kontribusi, memberikan harapan, memberikan pencerahan, dan juga memberikan satu komitmen persaudaraan kepada kerajaan adat Persipura Skala Berat keparsian penuh pada saat ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya hormati dan saya banggakan saudara saya, Ketua DPD RI di Nyala Mataliti Gelar Gusti Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Kita harapkan Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri ini adalah seorang bangsawan yang punya kedudukan, mempunyai rakyat. Seorang batin itu sudah mempunyai wilayah tertentu dan sudah mempunyai rakyat struktur di bawahnya. Calak Perkasa itu adalah gagah dan tangkas serta perkasa dan memangku negeri atau memimpin sebuah negeri. Kita mengharapkan kemuliaan dari Allah diberikan kepada Ketua DPD, kepada Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Yang saya muliakan dan saya cintai dan saya banggakan, saudaraku, ada Tuang Sidandring, Dr. Andi Sopada, ada Tuang Sidandring Rampang bersama Permaisuri dan seluruh perangkat Sidandring Rampang, Andina Arum Malolo yang ada hadir di sini bersama Kekerajaan Adat Persipura Skala Berat Kasihan Penuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, para pejabat di lingkungan DPD RI yang bersama dengan Yang Mulia Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti sebagai Ketua DPD, yaitu di sini Yang Mulia ini adina kami Ustani Jainuddin SPD MH, Senator dari Provinsi Lampung. Nah, ini adina Bustomi. Beliau ini adalah seorang penyimbang juga di wilayah Warkana, tokoh masyarakat di keadatan kepenyimbangan. Kemudian Yang Mulia Dr. Andes Ahmad Bastian, SY, Senator dari Provinsi Lampung juga. Nah, ini juga Senator ini dari Pesawaran. Ini kerabat kami juga. Kemudian juga
Yang Mulia Haji Farul Roji SIP MP, senator dari Provinsi Aceh, dari saudara kami dari Aceh. Wah ya, kemarin ada rencong yang mau di Mahar tapi tidak boleh karena rencong itu sudah ada di Tanah Lampung. Kemudian Yang Mulia Profesor Dr. Haji Silpana Murni, senator dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Profesor. Kemudian Yang Mulia Dr. Anda Insinyur Haji Edi Sumarni, MKes, senator dari Provinsi Jawa Barat. Yang Mulia Andi Muhammad Ihsan, senator dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mempunyai hubungan yang dekat juga dengan kerajaan Goa dan Bone. Ada Tuan Sidenreng, dan sekarang ini saudara kami adalah Haji Mahmud Mataliti dari Sulawesi Selatan. Yang Mulia Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, MM, senator di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, selamat datang. Yang Mulia Angelius Wakekako, senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang. Yang Mulia Dr. Rahman Hadi, MS, Sekretaris Jenderal DPD RI. Yang Mulia saudara kami Haji R.Ayani WSS Kusumo Wijoyo, yang juga bergelar Mina Ayu Angkonan Dalom, Sekjen daripada Majelis Kerajaan Nusantara. Beserta Yang Mulia adina kami Doni Nasnoni. Ini putra Raja Leopold, Raja Kupang, Leopold Nisnoni. Saudara kami Leopold Nisnoni, dan ini menjadi keluarga besar skala berat. Kemudian Yang Mulia Dr. Yurisman Star, Bangsa Kerajaan Kabena Sulawesi Tenggara. Ini keluarga Kerajaan Kabena Sulawesi Tenggara dan sekaligus Ketua Poja Kerajaan. Ini raja muda di Kabena. Kemudian Kepala BPN, Kepala BPN Provinsi Lampung, yaitu Yang Mulia Yunia Hikmat Ginanjar SH. Selamat datang. Ini punya kaitan sejarah dengan kami karena salah satu buyut kami mengambil permaisuri dari daerah Kawali. Jadi kehadiran di sini juga menyambung darah yang pernah terjadi. Yang saya hormati, saya banggakan, dan menjadi kebanggaan saya selama ini, Bupati Kepala Daerah Lampung Barat. Kita tepuk tangan. Inilah sosok yang selama ini berinteraksi menjaga adat, concernnya kepada adat luar biasa. Bukan hanya pada saat beliau, tapi pada sebelumnya, yaitu Andina Haji Muslim Fahri yang sekarang sebagai anggota DPR RI minta maaf kepada Ketua DPD tidak bisa hadir karena bertepatan dengan pemanggilan Jakarta untuk memverifikasi masalah keuangan. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, sebanggakan kakanda saya yang juga sebagai wakil Bupati Lampung Barat bersama dengan kakak tertua saya, yaitu Pun Gurti Komarawati yang hadir di sini. Forkopimda dari Lampung Barat di sini hadir, yaitu Ketua DPR Lampung Barat. Ini memang kerabat kami diwakil. Kemudian yang mewakili Komandan Kodim, Kapolres Lampung Barat, Kepala Kejaksaan RI, Kejaksaan Lampung Barat, dan juga yang mewakili Bupati Pesisir Barat, yaitu Wakil Bupati Pesisir Barat. Beliau ini adalah kerabat kami juga dan menjadi salah satu tempatin marga Blimbing yang wilayahnya berdekatan dengan Tambling. Jadi Ketua Yang Mulia Ketua DPD pada struktur adat setelah kepaksian dikalahkan oleh Belanda, kemudian membentuk dipecahnya marga-marga adat, baik di Palembang, di berskala berat, kemudian di Provinsi Lampung, kemudian bandar-bandar adat,
kampung-kampung adat, sumbai-sumbai adat. Setelah Indonesia merdeka, Paksipa tetap menyatu kembali, mendeklarasikan kepaksiannya, tetapi marga-marga adat juga kemudian terbentuk menjadi marga-marga adat yang mempunyai komunitas adat dan melanggengkan nilai-nilai kehidupan di setiap wilayah. Tetapi mereka mempunyai kaitan adat, kaitan kekerabatan, kekaitan darah terhadap Paksipa Skalabra sebagai tempat asal mereka. Di sini juga ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Kami mempunyai persaudaraan dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Pada tingkat provinsi, hampir seluruh sekian ratus ribu anggota PSMTI Marga Tionghoa itu adalah saudara kami. Kami telah nyatakan sebagai saudara pada saat di Bandar Lampung. Perwakilannya ada di sini. Kemudian ada salah satu saudara kami juga seorang penyimbang dari Pekurun, yaitu Adina Santori Sultan Raja Mudo, yaitu penyimbang dari Selagai. Kemudian mewakili kepaksian berjalan diwai Pangahwirda Raden Singgah Kemahang hadir juga di sini. Beberapa hal ketua PCNU Pesisir Barat ada juga di sini. Beberapa tokoh-tokoh yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa penghargaan saya, apresiasi saya atas kehadiran kita bersama pada siang hari ini dalam rangka kita menyambut Ketua DPD RI melakukan kunjungan Kampung Barat dan datang ke gedung dalam Istana Kerajaan Paksipa Skalabra. Ini adalah penghargaan bagi kita semua, sehingga kita masyarakat Lampung Barat bergerak, bergembira menyambut kedatangan, dan mudah-mudahan nanti sebagaimana yang dikatakan oleh Adinda Bupati akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan juga beberapa pencerahan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar mengingat waktu walaupun tasbihkan, tapi saya ingin pertama mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua DPD. Apa Ketua DPD sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam hati kami, apa yang dalam hati kita semua, apa yang ada di dalam hati masyarakat adat. Karena itu, kalau kata orang bilang, kata berjawab dayung bersambut. Mudah-mudahan dayung ini disambut oleh Ketua DPD dan digelontorkan pada tingkat pusat, dan nanti akan mempunyai kontribusi. Kita melihat hasil nyata, dan kita mendoakan supaya Ketua DPD RI ini menjadi sosok orang yang bisa memegang peranan, memberikan kontribusi apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keyakinannya, dan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah. Hadirin semua, pada saat proklamasi kemerdekaan, maka pada saat itu sebuah deklarasi, sebuah negara yang merdeka, yang independen kepada kita semua. Pada saat itulah bangun kebangsaan kita terbentuk dari sebuah pernyataan tentang sebuah kesatuan daripada politik yang dicanangkan di dalam deklarasi kemerdekaan adalah semua bersama satu kesatuan ideologis, kesatuan filosofis, dan kemudian kesatuan geografis. Kesatuan itu menjadi kesatuan politik yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk sebuah kesatuan filosofis dan kesatuan sosiologis, maka bangun kerangkanya, pondasi dasarnya yang telah disampaikan oleh Ketua DPD itu adalah para raja-raja ini. Sebelum NKRI berdiri, maka kerajaan-kerajaan ini yang punya wilayah, kerajaan-kerajaan ini yang punya rakyat, kerajaan-kerajaan ini yang punya adat, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, semua aturan-aturan kehidupan dijaga ratusan tahun oleh adat, oleh kerajaan, oleh struktur-struktur kultural kalau kita sekarang kan. Dan sekarang semua berpayung kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah payung besar tempat kita bersama, kita pegang bersama, tapi tentu payung ini harus memberikan sebuah kontribusi yang seimbang. Kita adalah bagian daripada infrastruktur, sedangkan pemerintah adalah suprastruktur. Suprastruktur tentu memberi ruang, memberi hak, memberi hal-hal yang menjadi bagian daripada infrastruktur.
bagian-bagian daripada infrastruktur itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada yang membawanya. Aspirasi itu tidak bisa dibawa dengan kekerasan, tidak bisa dibawa hanya dengan pernyataan, tapi juga dibawa oleh struktur dan keinginan, struktur goodwill, serta nyali seorang pemimpin yang ingin menggelontorkan keinginan-keinginan grassroots dan harapan-harapan masyarakat pada tingkat bawah. Tetapi yang dibawa ini bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi sebuah kenyataan, sebuah fakta yang selama ini memang tenggelam. Kita mengharap apa yang menjadi keinginan-keinginan, aspirasi, fakta-fakta yang tenggelam ini akan bisa diangkat, dinaikkan, ditimbulkan, dan sinarkan kembali. Kerajaan-kerajaan Nusantara apabila muncul sebagai kearifan-kearifan lokal dengan struktur-struktur yang diakui, dia menjadi perajut, perekat, benang penguat negara kesatuan Republik Indonesia. Bangun kerangka dari negara Indonesia ini ada kerajaan, karena tentunya fondasi ini harus diperkuat. Apabila fondasi ini roboh, apabila fondasi ini retak, apabila fondasi ini hancur, maka robohnya rumahnya. NKRI ini adalah rumahnya, fondasi ini para raja-raja. Maka kami sangat mengharapkan Ketua DPD RI adalah salah satu sosok yang nanti akan ikut memperkuat fondasi ini, memperkuat bangunan agar NKRI ini menjadi besar, kuat, kokoh, dan hebat. Di akhir daripada sambutan kami ingin menyampaikan sekelumit wilayah kepaksian Pernong Skala-Bra ini salah satu paksi dari 4 paksi Pak yang mempunyai kedudukan yang sama, yang mempunyai kebesaran yang sama di dalam kerajaan adat paksi Pak Skala-Bra. Dulu namanya adalah kepaksian Skala-Bra. Sama mungkin kalau di adat Tuan Sireng namanya Kedatuan Sidenreng. Luwu namanya Kedatuan Luwu. Kita hanya menyebutnya sekarang ini sebagai sebuah kerajaan. Sebagaimana Skala-Bra aslinya adalah kepaksian paksi Pak Skala-Bra. Dalam terminologi yang kinian kita sering menyebutnya kerajaan. Saya berapa kali menyatakan kepada beberapa rekan saya Raja Nusantara, saya tidak ingin disebut kerajaan. Kepaksian Skala-Bra, kalaupun hendak diterminologikan, kami hanya kerajaan adat, karena tidak ada negara di dalam negara, tidak ada kerajaan di dalam NKRI. Komit kami, adat inilah yang bagian porsi kami yang untuk membesarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ketua DPD RI atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungan daripada anggotanya. Kehadiran daripada anggota-anggota DPD RI menunjukkan concernnya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan komitmennya terhadap apa yang dicanangkan oleh Ketua DPD. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ketua DPD ini bukan hanya menjadi komitmen dari semua DPD, tapi menjadi komitmen kita semua. Komitmen masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Bunda Yani yang akan nanti menggelontorkan ke seluruh raja-raja Nusantara dan menyampaikan pesan apa yang ada di Margasana Skala-Bra ini adalah pesan yang digelontorkan pada seluruh raja-raja Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan diberikanlah kemuliaan Ketua DPD RI ini untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, untuk mendapatkan hal-hal yang akan bermaslahat bagi negeri, bagi rakyat, dan bagi kita semua. Amin ya Allah, amin amin rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan amanat dari Paduka yang mulia Saibatin Penyakan Dalam Beliau Dr. Andes Edwarsah Pernong SH Sultan Skala-Bra yang dipertuan ke-23.
sebelumnya tidak ada komitmen tentang waktu yang mendesak dari negara. Kemudian ketua DPD dan ini akan dilakukan. Sistemnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan. Salah satu nikmat pada hari ini adalah nikmat silaturahmi dan nikmat kedatangan sosok daripada pejabat tinggi negara yang bukan hanya dalam memberikan kunjungan saja, dalam rangka kunjungan saja, tapi juga memberikan kontribusi, memberikan harapan, memberikan pencerahan, dan juga memberikan satu komitmen dan persaudaraan kepada kerajaan dan persipasi skala keparsian penuh pada saat ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya hormati dan saya banggakan saudara saya, Ketua DPD RI di Nyala Mataliti Gelar Gusti Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Kita harapkan Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri ini adalah seorang bangsawan yang punya kedudukan, mempunyai rakyat. Seorang batin itu sudah mempunyai wilayah tertentu dan sudah mempunyai rakyat struktur di bawahnya. Calak Perkasa itu adalah gagah dan tangkas serta perkasa dan memangku negeri atau memimpin sebuah negeri. Kita mengharapkan kemuliaan dari Allah diberikan kepada Ketua DPD, kepada Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Yang saya muliakan dan saya cintai dan saya banggakan, saudaraku, ada Tuang Sidandreng, Dr. Andi Sopada, ada Tuang Sidandreng Rampang bersama Permaisuri dan seluruh perangkat Sidandreng Rampang, Andina Arum Malono yang ada hadir di sini bersama Kekerajaan Adat Persipah skala Perkasa penuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, para pejabat di lingkungan DPD RI yang bersama dengan Yang Mulia Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti sebagai Ketua DPD, yaitu di sini Yang Mulia ini adinda kami Bustami Jainuddin SPD MH, Senator dari Provinsi Lampung. Nah, ini adinda Bustami. Beliau ini adalah seorang penyimbang juga di wilayah Warkana, tokoh masyarakat di keadatan kepenyimbangan. Kemudian Yang Mulia Dr. Andes Ahmad Bastian, SY, Senator dari Provinsi Lampung juga. Nah, ini juga Senator ini dari Pesawaran. Ini kerabat kami juga. Kemudian juga Yang Mulia Haji Parul Roji, SIP, MP, Senator dari Provinsi Aceh. Dari saudara kami dari Aceh. Wah ya, kemarin ada rencong yang mau di Mahar tapi tidak boleh karena rencong itu sudah ada di Tanah Lampung. Kemudian Yang Mulia Profesor Dr. Haji Silpana Murni, Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Profesor. Kemudian Yang Mulia Dr. Andra Insinyur Haji Edi Sumarni, MKes, Senator dari Provinsi Jawa Barat. Yang Mulia Andi Muhammad Ihsan, Senator dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mempunyai hubungan yang dekat juga dengan kerajaan Goa dan Bone. Ada Tuang Sidandreng,
Dan sekarang ini saudara kami adalah Haji Mamun Mataliti dari Sulawesi Selatan. Yang Mulia Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, MM Senator di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, selamat datang. Yang Mulia Angelius Wakekako, Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang. Yang Mulia Dr. Rahman Hadi MS, Sekretaris Jenderal DPD RI. Yang Mulia saudara kami Haji R.Ayani WSS Kusumo Wijoyo yang juga bergelar Mina Ayu Angkonan Dalom, Sekjen daripada Majelis Kerajaan Nusantara. Beserta Yang Mulia Adina kami Doni Nasnoni. Ini putra Raja Leopold, Raja Kupang, Leopold Nisnoni. Saudara kami Leopold Nisnoni, dan ini adalah menjadi keluarga besar skala berat. Kemudian Yang Mulia Dr. Yurisman Star, Bangsawan Kerajaan Kabena Sulawesi Tenggara. Ini keluarga Kerajaan Kabena Sulawesi Tenggara dan sekaligus Ketua Poja Kerajaan. Ini Raja Muda di Kabena. Kemudian Kepala BPN, Kepala BPN Provinsi Lampung, yaitu Yang Mulia Yuniar Hikmat Ginanjar SH. Selamat datang. Ini punya kaitan sejarah dengan kami karena salah satu buyut kami mengambil permaisuri dari daerah Kawali. Jadi hadiran di sini juga menyambung darah yang pernah terjadi. Yang saya hormati, saya banggakan dan menjadi kebanggaan saya selama ini, Bupati Kepala Daerah Lampung Barat. Kita tepuk tangan. Inilah sosok yang selama ini berinteraksi menjaga adat, concernnya kepada adat luar biasa. Bukan hanya pada saat beliau, tapi pada sebelumnya, yaitu Adina Haji Musrik Masri yang sekarang sebagai anggota DPR RI minta maaf kepada Ketua DPD tidak bisa hadir karena bertepatan dengan pemanggilan Jakarta untuk memverifikasi masalah keuangan. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, sebanggakan kakanda saya yang juga sebagai wakil Bupati Lampung Barat bersama dengan kakak tertua saya, yaitu Pun Gurti Komarawati yang hadir di sini. Porkopimda dari Lampung Barat di sini hadir, yaitu Ketua DPR Lampung Barat. Ini memang keramat kami juga. Kemudian yang mewakili Komandan Kodim, Kapolres Lampung Barat, Kepala Kejaksaan RI, Kejaksaan Lampung Barat, dan juga yang mewakili Bupati Pesisir Barat, yaitu Wakil Bupati Pesisir Barat. Beliau ini adalah kerabat kami juga dan menjadi salah satu tempatin marga Blimbing yang wilayahnya berdekatan dengan Tambling. Jadi Ketua Yang Mulia Ketua DPD pada struktur adat setelah kepaksian dikalahkan oleh Belanda, kemudian membentuk dipecahnya marga-marga adat, baik di Palembang, di berskala berat, kemudian di Provinsi Lampung, kemudian bandar-bandar adat, kampung-kampung adat, sungai-sungai adat. Setelah Indonesia merdeka, Paksipa tetap menyatu kembali, mendeklarasikan kepaksiannya, tetapi marga-marga adat juga kemudian terbentuk menjadi marga-marga adat yang mempunyai komunitas adat dan melanggengkan nilai-nilai kehidupan di setiap wilayah. Tetapi mereka mempunyai kaitan adat, kaitan kekerabatan, kekaitan darah terhadap Paksipa skala berat sebagai tempat asal mereka. Di sini juga ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Kami mempunyai persaudaraan dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Pada tingkat provinsi hampir seluruh sekian ratus ribu anggota PSMTI Marga Tionghoa itu adalah saudara kami. Kami telah nyatakan sebagai saudara pada saat di Bandar Lampung.
perwakilannya ada di sini. Kemudian ada salah satu saudara kami juga seorang penyimbang dari Pekurun, yaitu Adina Santori Sultan Raja Mudo, yaitu penyimbang dari Seladai. Kemudian mewakili Kepaksian Berjalan Diwai, Pangahwirda Raden Singgah Kemahang hadir juga di sini. Beberapa hal ketua PCNU Pesisir Barat ada juga di sini. Beberapa tokoh-tokoh yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa penghargaan saya, apresiasi saya atas kehadiran kita bersama pada siang hari ini dalam rangka kita menyambut Ketua DPD RI melakukan kunjungan Kampung Barat dan datang ke gedung dalam Istana Kerajaan Paksipan Skala Berat. Ini adalah penghargaan bagi kita semua, sehingga kita masyarakat Kampung Barat bergerak bergembira menyambut kedatangan, dan mudah-mudahan nanti sebagaimana yang dikatakan oleh Adinda Bupati akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan juga beberapa pencerahan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar mengingat waktu walaupun tahbikan, tapi saya ingin pertama mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua DPD. Apa Ketua DPD sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam hati kami, apa yang dalam hati kita semua, apa yang ada di dalam hati masyarakat adat. Karena itu, kalau kata orang Minang, kata berjawab dayung bersambut. Mudah-mudahan dayung ini disambut oleh Ketua DPD dan digelontorkan pada tingkat pusat, dan nanti akan mempunyai kontribusi. Kita melihat hasil nyata, dan kita mendoakan supaya Ketua DPD RI ini menjadi sosok orang yang bisa memegang peranan, dan memberikan kontribusi apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keyakinannya, dan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah. Hadirin semua, pada saat proklamasi kemerdekaan, maka pada saat itu sebuah deklarasi, sebuah negara yang merdeka, yang independen kepada kita semua. Pada saat itulah bangun kebangsaan kita terbentuk dari sebuah pernyataan tentang sebuah kesatuan daripada politik yang dicanangkan di dalam deklarasi kemerdekaan adalah semua bersumber pada satu kesatuan ideologis, kesatuan filosofis, dan kemudian kesatuan geografis. Kesatuan itu menjadi kesatuan politik yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk sebuah kesatuan filosofis dan kesatuan sosiologis, maka bangun kerangkanya, fondasi dasarnya yang telah disampaikan oleh Ketua DPD itu adalah para raja-raja ini. Sebelum NKRI berdiri, maka kerajaan-kerajaan ini yang punya wilayah, kerajaan-kerajaan ini yang punya rakyat, kerajaan-kerajaan ini yang punya adat, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, semua aturan-aturan kehidupan dijaga ratusan tahun oleh adat, oleh kerajaan, oleh struktur-struktur kultural kalau kita sekarang kan. Dan sekarang semua berpayung kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah payung besar tempat kita bersama, kita pegang bersama, tapi tentu payung ini harus memberikan sebuah kontribusi yang seimbang. Kita adalah bagian daripada infrastruktur, sedangkan pemerintah adalah suprastruktur. Suprastruktur tentu memberi ruang, memberi hak, memberi hal-hal yang menjadi bagian daripada infrastruktur. Bagian-bagian daripada infrastruktur itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada yang membawanya. Aspirasi itu tidak bisa dibawa dengan kekerasan, tidak bisa dibawa hanya dengan pernyataan, tapi juga dibawa oleh struktur dan keinginan, struktur goodwill, serta nyali seorang pemimpin yang ingin menggelontorkan keinginan-keinginan grassroots dan harapan-harapan masyarakat pada tingkat bawah. Tetapi yang di bawah ini bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi sebuah kenyataan, sebuah fakta yang selama ini memang tenggelam. Kita mengharap apa yang menjadi keinginan-keinginan, aspirasi, fakta-fakta yang tenggelam ini akan bisa diangkat, dinaikkan, ditimbulkan, dan sinarkan kembali.
kerajaan-kerajaan Nusantara apabila muncul sebagai kearifan lokal dengan struktur-struktur yang diakui, dia menjadi perajut, perekat, benang penguat negara kesatuan Republik Indonesia. Bangun kerangka dari negara Indonesia ini ada kerajaan, karena tentunya fondasi ini harus diperkuat. Apabila fondasi ini roboh, apabila fondasi ini retak, apabila fondasi ini hancur, maka robohnya rumahnya. NKRI ini adalah rumahnya, fondasi ini para raja-raja. Maka kami sangat mengharapkan Ketua DPR RI adalah salah satu sosok yang nanti akan ikut memperkuat fondasi ini, memperkuat bangunan agar NKRI ini menjadi besar, kuat, kokoh, dan hebat. Di akhir daripada sambutan kami ingin menyampaikan sekelumit wilayah kepaksian Pernong Skalabra ini salah satu paksi dari 4 Paksipa yang mempunyai kedudukan yang sama, yang mempunyai kebesaran yang sama di dalam kerajaan adat Paksipa Skalabra. Dulu namanya adalah Kepaksian Skalabra. Sama mungkin kalau di Adatuan Sireng namanya Kedatuan Sidenreng. Luwu namanya Kedatuan Luwu. Kita hanya menyebutnya sekarang ini sebagai sebuah kerajaan. Sebagaimana Skalabra aslinya adalah Kepaksian Paksipa Skalabra. Dalam terminologi yang kinian kita sering menyebutnya kerajaan. Saya berapa kali menyatakan kepada beberapa rekan saya Raja Nusantara, saya tidak ingin disebut kerajaan. Kepaksian Skalabra, kalaupun hendak diterminologikan, kami hanya kerajaan adat, karena tidak ada negara di dalam negara, tidak ada kerajaan di dalam NKRI. Komit kami, adat inilah yang bagian porsi kami yang untuk membesarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ketua DPR RI atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungan daripada anggotanya. Kehadiran daripada anggota-anggota DPR RI menunjukkan concernnya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan komitmennya terhadap apa yang dicanangkan oleh Ketua DPR RI. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ketua DPR RI ini bukan hanya menjadi komitmen dari semua DPR RI, tapi menjadi komitmen kita semua. Komitmen masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Bunda Yani yang akan nanti menggelontorkan ke seluruh raja-raja Nusantara dan menyampaikan pesan apa yang ada di Margasana Skalabra ini adalah pesan yang digelontorkan pada seluruh raja-raja Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan diberikanlah kemuliaan Ketua DPR RI ini untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, untuk melakukan hal-hal yang akan bermasalah bagi negeri, bagi rakyat, dan bagi kita semua. Amin ya Allah, amin amin rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.